Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmila dari kelas 10 Akuntansi 2 SMK Yatbing Godong. Hari ini saya akan membagikan tutorial menyusun daftar akun sampai ke neraca lajur menggunakan aplikasi Microsoft Excel berbasis Android. Ini salah satu alternatif untuk kalian anak akuntansi seperti saya yang belum mempunyai laptop dan komputer sendiri. Mau tahu caranya? Simak terus videonya. Kita buka aplikasi Microsoft Excel. Jika kalian belum punya, silahkan download di Play Store atau App Store. Nah, jika sudah, kita klik tanda plus di pojok kanan atas, lalu pilih buku kerja kosong. Nah, karena di sini aku sudah membuat sebelumnya, jadi langsung saja kita klik filenya. Nah, di sini aku ada neraca saldo dari CV Angkasa. Dari data ini kita bisa membuat daftar-daftar selanjutnya. Nah, setelah ini kita akan membuat lembar kerja baru yang kita namai dengan daftar akun. Kalian klik seperti gambar file di pojok kiri. Nah, lalu tekan tanda plus. Nah, di sini kita ganti nama dulu menjadi daftar akun. Nah, jika sudah, untuk memindahkan data dari lembar 1 ke daftar akun, kita klik dari pojok sini sampai bawah. Kita klik gambar seperti ini. Ini kayak kertas tumpuk 2. Nah, setelah itu kita klik ini lagi dan daftar akun kita tempel. Nah, kita sesuaikan dulu kolomnya besarnya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kita di sini namanya cuma daftar akun, jadi kolom saldo yang berisi debit dan kredit kita delete. Kita hapus kolomnya. Nah, selesai jadi daftar akun. Nah, dan jangan lupa kalian ganti judulnya dari neraca saldo menjadi daftar akun. Nah, setelah membuat daftar akun, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuat NS awal. Kita pencet. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi NS awal. Nah, kita salin data yang ada di lembar 1. Salin. Lalu kita pindahkan atau tempelkan ke NS awal. Kolomnya kita sesuaikan. Nah, saya rasa sampai sini kalian semua sudah paham. Setelah kita mengerjakan NS awal, kita lanjut untuk mengerjakan jurnal umum. Nah, kenapa saya sudah mengerjakan semua ini? Karena saya mengerjakannya dengan cara yang manual. Karena ada beberapa fitur yang ada di komputer dan laptop yang tidak ada di dalam handphone. Jadi mau tidak mau kita harus mengerjakannya dengan cara yang manual. Setelah selesai, kita masukkan datanya ke dalam jurnal umum. Kita selesai dengan jurnal umum, kita lanjut untuk membuat buku besar. Di sini saya sudah membuat satu contoh buku besar, yaitu akun kas. Nah, di sini kita akan membuat buku besar dari kas sampai biaya asuransi, seperti pada contohnya akun kas seperti ini. Kita mengerjakannya dengan cara manual karena hampir sama dengan jurnal umum yang menggunakan banyak rumus dan keterbatasan handphone yang tidak memiliki fitur-fitur seperti di laptop dan komputer. Nah, oleh karena itu, ya saya rasa kalian sudah paham. Saya sudah memberikan satu contoh, yaitu kas. Pengerjaannya juga hampir sama, dari akun kas sampai beban asuransi. Nah,
Yang selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo. Setelah kita membuat buku besar, kita lanjut untuk membuat neraca saldo. Nah, di sini data dari neraca saldo setelah buku besar aku ambil dari lembar pertama. Nah, dari sini yang aku copy dan lalu aku paste di neraca saldo. Nah, di sini kita tinggal menambahkan, kita ubah namanya. Nah, di sini aku akan menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan. Nah, dan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong, caranya adalah seperti ini. Di akun kas, kita ambil di neraca saldo awal. Nah, kita lihat 18 juta. Lalu di neraca saldo kita ketik sama dengan ya. Kenapa saya kurang? Karena kita lihat buku besarnya. Nah, semua dikredit, maka dari itu dikurang. Dan jadilah ini. Dan kita lakukan seterusnya pada kolom-kolom yang kosong. Sedangkan untuk piutang, kenapa saya tambah? Karena dia berada di debit. Jadi harus ditambah. Lalu kita klik. Nah, seperti itu dan seterusnya. Setelah membuat neraca saldo, kita akan lanjut membuat jurnal penyesuaian. Kita buat dulu. Nah, caranya gampang, kita tinggal ambil data dari jurnal umum. Kita copy, lalu kita tempel. Bedanya di sini adalah ini akan menjadi nomor akun, dan di sini menjadi akun. Nah, jadi isinya kita bersihkan dulu. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian. Kita tinggal mengubah namanya menjadi jurnal. Dan kita tinggal menghitung jumlahnya. Dan sama seperti yang bagian kredit, kita jumlah juga. Nah, selesai. Kita ganti namanya dulu menjadi neraca. Nah, di sini aku akan membuat kolomnya.
Nah, di sini untuk mengisi neraca saldo, kita tinggal mengcopy data dari neraca saldo, lalu kita tempel ke dalam neraca lajur secara manual. Untuk mengisi kolom penyesuaian, kita ambil datanya dari jurnal penyesuaian. Kita ambil datanya dari sini. Caranya adalah kita menggunakan rumus SUMIF. Untuk rank, kita akan blok nomor akun dari atas sampai bawah. Nah, lalu untuk kriterianya kita klik kolom dan baris A7. Untuk sum rank, nah, dan untuk mengisi sum rank, nah, kita klik selesai. Nah, kita lakukan yang sama seterusnya sampai bawah. Nah, seperti ini penampakan kolom yang sudah saya isi sampai bawah. Nah, untuk mengisi kolom kredit, kita menggunakan cara yang berbeda sedikit daripada kolom debit, yaitu untuk sum rank kita hanya menggunakan yang ada di kolom kredit. Nah, dan untuk kriterianya selesai. Dan seperti itu dan seterusnya. Setelah kolom debit dan kredit terisi, maka langsung kita jumlah. Nah, kita akan lanjut untuk mengisi neraca saldo penyesuaian. Nah, dan cara untuk mengisi NSP, caranya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus IF. Nah, tapi kita tambah dengan rumus OR. Nah, seperti ini. Untuk logika 1, kita menggunakan klik. Lalu kita tambah. Nah, dan untuk mengisi kolom kredit, caranya hampir sama dengan kolom debit, tapi ada beberapa perbedaan. Setelah selesai seperti ini, kita jumlah semuanya.
Nah, dan untuk mengisi kolom laba rugi, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu IF Nah, seperti itu tadi caranya dan seterusnya. Nah, dan selanjutnya kita akan mengisi kolom kredit. Caranya sama dengan seperti mengerjakan kolom debit, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, seperti ini caranya sama sampai bawah. Nah, setelah selesai seperti ini, sama kita akan menjumlah keduanya. Nah, mengapa tidak seimbang seperti yang lainnya? Karena di sini dan untuk menentukan laba atau rugi, caranya adalah seperti ini. Lalu, untuk menentukan, selanjutnya adalah masih menggunakan rumus IF. Nah, untuk mengisi kolom kredit, caranya adalah Nah, kita selesai untuk mengerjakan kolom laba rugi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca. Untuk mengisi kolom neraca hampir sama dengan laba rugi. Kita masih menggunakan rumus IF, tapi di sini ada kebalikannya. Nah, kita klik lebih kecil daripada 4.000. Nah, value if true-nya kita yang ada di debit. Yang terakhir kita isi 0. Nah, seperti ini. Kita akan lakukan sampai bawah dengan cara yang sama. Nah, setelah selesai, lalu kita jumlahkan semua. Cara untuk menghitungnya, kita masih menggunakan rumus IF. Nah, sama kan? Nah, sedangkan untuk kolom di debit, caranya sama, tapi ada kebalikannya. Nah, begini guys. Setelah begini, lalu kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Nah, selesai. Nah, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.